dengan Mama Papa selama ibadah sekolah minggu online berlangsung. Pakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M. Memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Batasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Shalom. Selamat bertemu kembali dengan adik semua dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Biarlah kita semua boleh siapkan hati kita semua untuk boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan salam doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Gloria. Silakan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Sebentar kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga kakak-kakak yang akan memimpin ibadah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian lula-lulali. Sama-sama ya dengan gerakannya. Semuanya ya, ikut ya. Nah, Ke depan,
teman-teman kita. Silakan. Silakan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang memuji Tuhan, malam memuji Tuhan. Cintaku semakin mendalam. Engkau baik, Bapa, engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kak Novi punya musuh tidak? Saya punya musuh, ada sih kak. Tapi ada teman saya pelit sih kak, tidak mau Oh. jual barangnya. Tapi kalau tadi kita harus apa? Oh iya kak, kita harus sering mengasihi. Mengasihi. Saling mendukung. Iya, kalau kita sedih, Ya kita pasti harus akan menghibur. Iya, iya, sama juga dengan teman-teman di rumah ya. Kalau ada teman-teman jangan dimusuhi. Iya. Ya, kita harus saling mengasihi. Oke kak, kita akan angkat pujian kembali. Saya bukan. Pasukan berjalan. Iya. Tapi adik-adik semuanya harus berdiri ya. Ya, oke. Kita mulai. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan muji Tuhan dengan pujian Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan menceritakan firman Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Ini yang kami panjatkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saatnya adik-adik semuanya silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eben. Silakan Kak Eben. Silakan. Halo, shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Wow, kita sudah memuji Tuhan pada sore hari ini. Sudah memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Kiranya lewat puji-pujian kita sore hari ini, Tuhan Yesus boleh disenangkan. Baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, semua di rumah masih semangat? Kakak belum dengar suaranya. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat dong. Kakak yakin dan percaya semua masih semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Baiklah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Adik-adik yang di rumah, duduk yang rapi dan jangan bermain. Ya, supaya tetap fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini, sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita saksikan, dapat kita lakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah cerita firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Firman Tuhan sore hari ini diambil dalam kitab Keluaran pasal yang keempat sampai pasal yang ke-11, yang dimana bertemakan Firaun tidak mau taat, sehingga Tuhan mengirimkan 10 tulah untuk bangsa Mesir. Tuhan mengutus Musa untuk memberitahukan umatnya bahwa ia akan menyelamatkan mereka dari Firaun. Siapa Firaun? Yaitu penguasa yang kejam. Dan orang Ibrani mempercayai Musa dan senang mendengar kabar baik itu, karena mereka akan meninggalkan Mesir. Musa dan Harun, kakaknya,
menghadap Firaun untuk memohon agar umat Tuhan dibebaskan. Firaun menolak. Ia pun menyuruh mereka bekerja lebih keras supaya mereka tidak ada waktu untuk berpikir tentang hal meninggalkan Mesir. Orang Ibrani menjadi sedih. Karena itu, Tuhan mengirim 10 tulah atau musibah untuk menghukum mereka. 9 tulah yang pertama adalah: tulah yang pertama, air menjadi darah. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air, air di sungai Nil berubah menjadi darah. Kemudian tulah yang kedua, yaitu katak. Datanglah katak-katak dari sungai Nil yang memenuhi istana Firaun dan rakyatnya. Tulah yang ketiga ialah nyamuk. Muncullah nyamuk yang sangat banyak hingga pada orang Mesir dan binatang. Wah, kalau banyak nyamuk pasti gatal-gatal kan? Itu tulah yang ketiga saat itu di Mesir. Iya, kita lanjut ke tulah yang keempat. Apa itu tulah yang keempat? Yaitu lalat pikat. Iya, datanglah lalat pikat menghisap darah, memenuhi semua rumah orang Mesir. Ya, rupanya lalat pikat saat itu bukan cuma datang mencari makanan, tetapi dia menghisap darah. Jadi, wah, sangat bisa dibayangkan bagaimana sangat mengganggu sekali. Tulah yang kelima yaitu penyakit sampar pada ternak. Ya, binatang orang Mesir mati terkena sampar atau demam tinggi. Tetapi Tuhan melindungi binatang orang Israel. Jadi binatang orang Israel saat itu tidak kena penyakit sampar, maka selamatlah binatang mereka. Dan tulah yang keenam yaitu adalah barah. Barah muncul atau borok di tubuh semua orang Mesir dan binatang mereka. Wah, borok sangat-sangat baunya, lukanya pasti sangat gatal sekali. Iya, dan sangat tidak bagus untuk dilihat. Kemudian tulah yang ketujuh apa? Yaitu hujan es. Ya, siapa di sini yang pernah merasakan hujan es? Ya, kalau saat itu di Mesir ada hujan es waktu tulah Tuhan turunkan, yaitu turunlah hujan es membinasakan orang Mesir. Ya, jadi hujan es turun membinasakan orang Mesir, kecuali orang Israel di tanah Goshen. Kemudian tulah yang ke-8 itu apa? Yaitu belalang. Siapa di sini pernah lihat belalang? Ya, kalau pernah lihat belalang, belalang menjadi tulah yang ke-8 yang Tuhan kirimkan kepada bangsa Mesir saat itu. Kalau 1, 2 masih suka lihat ya, tetapi ini banyak, ribuan belalang dikirim untuk bangsa Mesir. Ya, datanglah belalang yang sangat banyak dikatakan sehingga memenuhi tanah Mesir. Sangat banyak belalang. Kemudian tulah yang ke-9 ialah gelap gulita. Iya, siapa ya di sini yang takut kalau gelap? Wah, kalau gelap gulita lagi dikatakan di sini, pasti takut semua kan? Karena tidak bisa lihat apa-apa gitu. Tetapi ingat, anak Tuhan tidak boleh takut karena Tuhan menyertai kita. Kita harus tetap berani dimanapun kita berada karena Tuhan melindungi kita. Tetapi pada saat itu gelap gulita menjadi tulah yang ke-9 yang Tuhan kirimkan untuk bangsa Mesir. Ya, gelap gulita meliputi rumah orang Mesir. Tetapi, sekali lagi Tuhan katakan, tetapi rumah orang Israel ada terang. Itulah perlindungan Tuhan. Ya, meskipun mengalami semua musibah ini, Firaun tetap tidak mengizinkan umat Allah pergi. Firaun tidak percaya pada Allah yang benar. Tuhan mengirim musibah karena Firaun keras kepala. Ya,
Jadi dari 9 tulah yang telah Tuhan kirimkan kepada Firaun atau bangsa Mesir, itu tidak membuat Firaun menjadi pribadi yang mau taat kepada Tuhan dan tidak ingin melepaskan bangsa Israel. Terus bagaimana bangsa Israel bisa lepas? Yaitu pada tulah yang ke-10. Tulah ke-10 itu apa? Yaitu anak sulung mati atau anak pertama. Jadi semua anak pertama dari bangsa Mesir dan hewan mereka juga mati. Itulah tulah yang ke-10 yang membuat nantinya Firaun melepaskan dan Tuhan membuat hati Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, itu dia tadi cerita firman Tuhan sore hari ini. Dari cerita firman Tuhan sore hari ini, apa yang adik-adik dapatkan? Ayo, coba renungkan, coba pikir, apa yang saya dapatkan dari cerita firman Tuhan sore hari ini? Ya, sore hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Ya, jangan seperti Firaun yang tidak mau taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan tulah untuk bangsa Mesir saat itu. Jadi ketika kita tidak menjadi pribadi yang taat ya kepada Tuhan, tentunya ya kita akan mendapat banyak kesulitan. Bukan cuma kesulitan, dapat banyak masalah nantinya. Contoh, ketika kita tidak dengar-dengaran kepada orang tua, ya orang tua katakan jangan pergi ke sana misalnya, ya tetapi kita tetap mau ke sana, padahal itu berbahaya. Nah, saat kita langgar, kita tidak mau taat kepada orang tua, kita jadi celaka. Akhirnya siapa yang rugi kalau kita celaka? Siapa yang kesakitan, misalnya terluka tangannya atau badannya terluka karena dia jatuh habis lari-larian karena tidak dengar kepada orang tua? Ya, yang sakit yaitu adik-adik semua karena tidak taat. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, taatlah kepada Tuhan Yesus. Caranya taat kepada Tuhan Yesus bagaimana, Kak? Ya, caranya tetap baca firman Tuhan, ya merenungkan firman Tuhan. Jika tidak mengerti, bertanyalah kepada orang tua kalian di rumah, dan bertanya juga kepada guru-guru sekolah minggu kalian semua. Kakak-kakak guru sekolah minggu siap kok untuk menjawab. Dan adik-adik kasih Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap taat juga kepada orang tua serta guru-guru kalian, ya guru di sekolah maupun guru di sekolah minggu, sehingga semuanya kita bisa lakukan. Dan tentunya apa yang kita kerjakan di setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, di rumah, baik kita berada ketika kita berada di luar, kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kita semua tetap dalam pertolongan Tuhan, karena kita menjadi pribadi yang taat. Mau dengar-dengaran kepada orang tua, mau dengar-dengaran kepada guru sekolah minggu maupun guru yang ada di sekolah, dan kepada semua orang-orang, baik itu kakak kita juga, kita boleh dengar-dengaran. Dan terpenting dan terutama, kita boleh dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Ya, itulah cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Jadilah pribadi yang taat, tetap taat kepada Tuhan. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami terus menjadi pribadi yang taat kepada Engkau, kepada orang tua, kepada guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami Allah Roh Kudus untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik semuanya, kita akan memberikan persembahan, dan bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan,
boleh transfer melalui rekening di bawah ini, dan juga boleh diisi di dalam amplop. Nanti orang tuanya bawa saat ibadah di Bukit Goda. Ya, kita akan berdoa untuk bersama nanti kan Novi pimpin kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati persembahan kami semuanya, dan yang masih ada pada Papa dan Mama, Tuhan berkati melipat kali ganda. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita akan tutup ibadah ini. Nanti kita akan berdoa dan dipimpin oleh Kak Wayan. Silakan Kak Wayan. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini, dan kita juga akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu Gilbert Batita Sulawesi, Evander Alan Batita Sebra, Rahel Tanpai Madya 3 Sebra, Samuel Tunas Remaja Sulawesi, Darren Evander Batita Sulawesi, Christian Junior Madya 2 Sebra. Kita akan berdoa, tutup mata. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan dan kekuatan, kesehatan kepada kami semua, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang pada sore hari ini sudah beribadah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan sudah memberkati. Biarlah setiap pujian syukur mereka Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka sudah dengar lewat telinga mereka boleh tertanam, termeterai di dalam hati dan pikiran mereka, dan mereka akan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur buat teman-teman yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan, ketambahan usia bukan kekuatan, bukan kemampuan, bukan karena kegagahan mereka, namun ketambahan usia adalah anugerah Allah di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh lebih mengerti, memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati secara jasmani, rohani, sehingga Tuhan di dalam pertumbuhan fisik mental mereka, Tuhan memberkati mereka menjadi anak-anak yang taat kepada kedua orang tua, taat kepada guru di sekolah, dan taat kepada guru di sekolah minggu, dan terlebih daripada itu taat kepada kebenaran perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan anak-anak sekolah minggu yang mungkin pada hari ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang tabib di atas segala tabib. Saat ini Engkau menjamah yang mengalami kelemahan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kesembuhan ilahi turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Kau juga memberkati semua guru-guru pengawas sekolah minggu yang sudah mendedikasikan diri kepada Tuhan untuk melayani di pelayanan anak. Tuhan memberkati semuanya. Kiranya mereka terus dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi komitmen di dalam melayani pelayanan anak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu GPPS Palu. Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa terus mengaruniakan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka terus dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Segala rancangan iblis bentuk apapun, dengan cara apapun, lewat apapun yang coba-coba mengganggu kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kuasa Allah senantiasa terus menguasai, melindungi, memimpin kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati kedua orang tua mereka yang terus dapat mensupport anak-anak mereka untuk dapat taat beribadah, taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan taat melakukan apa yang menjadi perintah guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Demikianlah ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa juga bagi adik semuanya, ayat hafalan pada minggu Oh ini iya, benar. dikirim kepada guru-guru Iya. kelas masing-masing. Kakak semuanya menunggu ya. Oke. Kita akan pujian. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Demikian juga Yang juga membantu kita Roma Roma 8 ayat ayat 26. Terima kasih. Demikian juga roh membantu kita. Roma 8 ayat 26. Amin. Bye-bye. Bye-bye. Demikian juga roh membantu kita. Roma 8 ayat 26. Ayat 26. Amin. Demikian juga roh membantu kita. Roma 8 ayat 26. Amin. 26. Amin. Demikian juga roh membantu kita. Roma 8 ayat 26. Amin. Kamu akan menjadi saksiku. Menjadi rasul. Satu Ayat 8. Para rasul Ayat 1 1 ayat 8. ayat 8. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Kamu akan menerima kuasa dan jadi saksiku. Nisa 1 ayat 8. Dan jadi saksiku. Kisah 1 ayat 8. 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku. Amin. Teliti balas 1 ayat 11. 2 ayat 14. Bukan sungguh dengan tidak dan sungguh-sungguh. Amin. Bantahan Filipi 2 ayat 14. Amin. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Bersungut-sungut
dan berbantah-bantah. Filipi 2 ayat 14. Amin. Filipi Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak ayat 14. Lakukanlah Filipi 2 ayat sesuatu bersungut-sungut tidak dan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena yang terkecil di antara kamu, kalian dialah yang terbesar. Lukas 9 ayat 48. karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Lukas 9 ayat 48. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Lukas 9 ayat 48. Dialah yang terbesar. Lukas 9 ayat 48. Aku akan menyertai 3 ayat 12. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Keluaran 3 ayat 12. Engkau. 6 ayat 27 sampai 28. Kasihlah baik adalah orang bagi orang kamu, mintalah berkat bagi orang yang memperkenalkan. Kamu memintalah berkat bagi orang yang mengetuk kamu. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. 6 ayat 27 sampai 28. Terima kasih. Namun Habakuk 3 ayat 18. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 18 sampai 19. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Tuhan Allahku kekuatanku. Aku Allah Tuhanku itu kekuatan. Habakuk akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan yang menyelamatkan itu kekuatanku. Habakuk 3 ayat 18 dan 19. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.